Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di tempat ini. Shalom. Dan shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita, pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Sembah
Bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan Yesus, bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan, nama-Mu Yesus, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
tempat ini Yesus. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini Yesus. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus, sebab kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan muji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kuasa-Mu ya Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sebentar lagi mau mulai ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau yang menjamah kami ya Tuhan Yesus Kristus, WL, musik, hingga yang membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Semuanya Tuhan, itu atas ikut campur tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan, sebab bukan dengan kekuatan kami mampu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layakan kami ya Tuhan, dan Kau juga jamah untuk kami yang di rumah ya Tuhan Yesus Kristus, agar kami juga dapat merasakan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu nyata ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersemangat buat Tuhan. Walaupun kita di rumah saja, kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan, sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan buat hidup kita. Haleluya, Ku diberi kuasa. Dan kita mau bangkit berdiri buat Tuhan. Walaupun di rumah saja, kita harus bersemangat buat Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita semangat lagi, Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri Yesus, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara kemuliaan, kemuliaan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan-Mu Yesus, berdiri di hadapan tanah anak-Mu, satu suara menyatakan kemuliaan Yesus, kemuliaan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kami naikkan pada anak domba. Lebih lagi kemuliaan, kemuliaan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kami naikkan pada anak domba. Kami naikkan pada anak domba. Kami naikkan pada anak domba. Kami naikkan, kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Setelah kita muji dan muliakan nama Tuhan dan bersemangat buat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami rasa tenang ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Di setiap musim hidupku
Puji Tuhan, seperti yang saat ini kami rasakan Tuhan, di dalam keterbatasan, di dalam kesempitan seperti ini, namun anugerah-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang percaya, anak-anak-Mu yang lapar dan haus akan lawatan Tuhan di hari ini Bapa. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu lewat firman-Mu, Tuhan yang menyucikan, yang menghapus dosa, yang memberikan kekuatan untuk kami berlaku taat, untuk kami berlaku setia, untuk kami berlaku patuh, untuk kami berlaku mencari wajah Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan, dunia tidak bisa membatasi langkah kerinduan kami untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau taruh roh yang lemah lembut dalam hati seluruh domba jemaat-Mu yang merasa ingin dipuaskan dari jiwa yang lapar dan haus untuk mengasihi, bersekutu dengan Tuhan. Kami sambut penuh ucapan syukur firman Tuhan di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom yang ada di rumah. Tetap semangat dalam kerinduan roh yang menyala-nyala ya. Kehidupan iman saudara tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu, oleh adanya keterikatan berbagai macam peraturan, karena hati saudara melekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita langsung saja kita buka di dalam Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-13. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ayo semuanya buka Alkitab. Ini adalah pesawat Allah untuk bisa membawa saudara sampai kepada Tuhan.
Firman Allah itu adalah pesawat untuk membawa kita sampai kepada cita-cita kita. Ya. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-13. Sudah ketemu semuanya? Ya. Tolong dibaca. 2, 3. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin, haleluya. Itu satu doa syukur Daud ketika Daud jatuh di dalam kesakitan. Entah sakit apa yang diderita oleh Daud, ya. Tapi kenyataannya Daud menderita sakit dan minta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini saudara dibawa kepada satu perenungan seperti yang digoreskan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 30, yang menyatakan bahwa Tuhan yang mengangkat Daud ini ke atas, meluputkan dari sakit. Nggak tahu yang diderita sakit apa, tapi ya, tentu saja bukan sakit ringan. Ya, sampai dia mengatakan, Engkau yang mengangkat aku dari lubang kubur, dari liang kubur, ya, dari maut. Sudah kasih lagi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya tentang kuasa doa. Saat ini saudara kasih lagi Tuhan Yesus, di akhir zaman ini semua orang disibukkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Semua orang di dunia cengkeram rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupnya, sehingga fisik tubuhnya banyak mengalami batasan-batasan di dalam bergerak. Harus stay at home, ya, terus bekerja di rumah, harus pakai masker, pakai jaga jarak, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang selama ini belum atau sudah kita terima. Saudara kasihan Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya saat ini ya hidup di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mulai sejak kecil dalam panggilan surgawi menjadi anak-anak Tuhan, kemana larinya?
Tadi yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, kuasa dosa itu menghadang malapetaka. Kuasa doa itu menghadang malapetaka. Saudara lihat, tidak asing lagi dalam kehidupan saudara dan saya bagaimana cerita kisah dari Daniel, yang mana dalam kehidupan Daniel ini tidak luput dari kuasa doa, meskipun dia seorang pejabat dekat dengan raja, pejabat kerajaan, tangan kanannya raja, menteri kalau sekarang ini mungkin. Saya kasih dalam Tuhan, tapi saya kasih dalam Tuhan, kehidupan keimanan, kehidupan rohani dari Daniel ini tidak luput dari kuasa doa. Sehingga apapun yang terjadi dalam situasi kesel, dalam situasi banyak pekerjaan, dalam situasi sibuk, Daniel tetap menyempatkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk komunikasi dengan Bapa, untuk menikmati persekutuan hadiratnya. Ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa dalam kehidupan Daniel, keimanan Daniel, sudah kasih dalam Tuhan, kuasa doa Daniel ini ternyata sanggup meluputkan Daniel ini dari maut, dari malapetaka yang mau menjerat, yang direka-reka oleh manusia yang begitu jahat, yang tidak lain adalah teman sekerja dari Daniel yang ada di kerajaan. Bagaimana mereka membenci, mau menjatuhkan, mau mengikat, mau menjerat kehidupan Daniel ini untuk lepas dari Tuhan, juga untuk menjatuhkan jabatannya sebagai seorang menteri, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hingga Daniel harus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Di mana itu? Ada di Gua Sinai. Jadi dia di sana, kuasa Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian milik Daniel. Kenapa bisa seperti itu? Karena Daniel intim dengan Tuhan. Apapun yang terjadi waktunya, meskipun sesibuk apapun, kuasa Tuhan tetap dirindukan dalam pribadi Daniel. Ini sudah kasih dalam Tuhan yang mengakibatkan Daniel itu lepas dari malapetaka, dari bencana, dari penderitaan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sudah kasih dalam, ayo yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Jadi kalau saudara sebagai anak Tuhan harus digiring dulu dengan masalah, digiring dulu dengan penyakit, digiring dulu dengan kelemahan, baru datang pada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu iman yang perlu dirabuk, itu iman yang perlu ditumbuhkan, itu kuasa doa yang perlu mendapatkan pemulihan dengan kasih yang semula dengan Tuhan sendiri. Supaya apa saudara? Jika besok terjadi wabah yang lebih kuat lagi, yang lebih hebat lagi, malapetaka yang mau menghadang kehidupan kita, tapi kita dalam kuasa doa, saya kira ya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya jatuh masuk dalam dunia orang mati. Amin. Seperti yang diceritakan Daud. Daud lepas dari dunia orang mati, lepas dari liang kubur, karena Tuhan menjamah Daud dengan kuasa doanya, sehingga Daud sembuh, Daud pulih, Daud tahir, sehingga mengecap kebaikan Tuhan di skala di dalam kelemahan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa itu ya bercermin pada masa yang melampau. Daud menyadari keterbatasannya. Seandainya aku tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak minta kepada Tuhan, aku sudah masuk dalam liang kubur, aku sudah masuk dalam dunia orang mati. Saudara silam Tuhan Yesus Kristus.
Ya. Dalam perjanjian lama dikatakan tidak selamanya orang benar itu akan menderita. Dulu aku muda, sekarang aku menjadi dewasa, sekarang aku menjadi tua, tapi anak cucuku tidak akan meminta-minta. Amin. Karena saudara silam, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena keintiman Daud dengan Tuhan sampai dijadikan sebagai seorang sahabat. Nek sahabat saudara silam, loro yo ditambahke, kekurangan yo diberkati. Jadi kalau tadi dikatakan saudara silam Tuhan Yesus bahwa Daud mengingat nek masalah sakitku itu kalau tidak terobati, aku masuk dalam kubur, aku masuk dalam dunia orang mati. Daud sudah tidak mengecap kebaikan, kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan saudara dan saya pun seperti itu. Saudara dan saya bercermin tentang masalah seperti Daud. Dhisik aku ra ndek apa-apa ya. Dhisik aku miskin. Tatkala belum mengenal Tuhan, ketika aku bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur, maka Tuhan menjamah hidupku dan aku bebas dari sakit. Aku sekarang tidak lagi miskin, aku tidak lagi meminta-minta, tapi hidupku di dalam berkat Tuhan. Saudara silam Tuhan Yesus Kristus. Juga kita melihat dengan perjanjian baru ya, sebab Allah telah memanggil dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Arti kegelapan saudara silam Tuhan Yesus Kristus adalah maut, adalah binasa, adalah miskin, adalah kekurangan, adalah ketidaktahuan apa-apa. Linglung bingung arep mlayu ning ndi dalam ketidakberdayaanku untuk mengejar cita-citaku, masa depanku, ya enggak, tentang keberhasilanku, kemana aku harus lari. Orang dunia mencari dengan jalannya yang tidak pernah ada kepastian. Tapi saudara silam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya diberi jalan kepastian, sebab Allah telah memanggilmu dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Nah, di dalam terangnya yang ajaib ternyata saudara silam Tuhan Yesus kaya anak-anak kecil ya enggak, di tutup kedua matanya itu ya enggak, tidak bisa melihat apa-apa ya dalam acara ulang tahun ya mungkin seperti itu ya. Dulu kan pernah kita ya di tempatnya Pak Indra, wah aku kan mlebu ning omahe ya enggak, cuma ada semua ya ada ya. Saya disuruh masuk ke rumahnya ya, jemaat sudah ada di situ, terus lampunya dimatikan, ngerti-ngerti ya enggak. Terus saya masuk di situ langsung biar, terus pelembungannya dibledos ke kabeh. Di situ sudah tersaji makanan dan minuman ya. Puji Tuhan, saudara silam Tuhan jauh lebih dari seperti itu. Nek dhisik ya enggak, aku belum di dalam Tuhan, aku dalam kemalangan, langkahku tidak menentu, langkahku tidak pasti, masa depanku tidak pasti, cita-citaku tidak pasti, keberhasilanku tidak pasti. Tapi saudara silam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya ada di dalam koridor doa, kuasa doa, area doa, ternyata memperingatkan masa lalu. Masa laluku begitu kelam, sekarang Tuhan memanggilku dalam terangnya yang ajaib, sehingga aku beroleh kelegaan. Aku melihat apa yang ada di depanku, hingga anak cucuku tidak meminta-minta. Ya, aku dulu dalam keadaan ya, miskin, aku dulu dalam keadaan merana. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, keluarga-keluarganya ya enggak, adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ya, hidup di dalam penderitaan, hidup dalam ya, pekerjaan yang tidak pasti, pekerjaan yang tidak menentu. Tapi ketika aku
meresponi panggilannya yang ajaib. Ternyata yang aku dapatkan adalah pencerahan, sinar kemuliaan Allah, Shekinah glory, berkatnya yang tersaji, anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iso flashback, ya, bercermin pada masa lalu. Oh, dhisik aku kaya ngopo ya. Sekarang ketika aku di dalam Tuhan, aku diberkati Tuhan dalam pekerjaanku, aku diberkati Tuhan dalam usahaku, aku diberkati Tuhan dalam usahaku, aku diberkati Tuhan dalam rumah tanggaku, sukacita, bahagia, bersama bersatu. Tapi kenapa sungguh silam saat dalam zona kenyamanan saudara lupa dengan Tuhan? Roh ketakutan itu yang ditonjolkan, roh kecemasan itu yang ditampilkan, roh kekhawatiran itu yang ditampilkan di dalam kehidupan kita, perkataan kita, kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu memasung dari kehidupan saudara untuk datang kepada Tuhan. Sampai Daniel itu menangkap wahyu datangnya dari Allah, bahwa persembahan sehari-hari sudah diambil oleh iblis. Yohanes 8, Daniel 8 yang ke-11 dikatakan seperti itu. Tapi saudara kasih terus, di pagi hari saudara dan saya diingatkan sama Tuhan kembali pada kasih yang semula sebelum semuanya mengalami kehancuran. Kalau dulu aku bersama dengan Tuhan dalam doa, kalau aku dulu senantiasa rindu di dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau aku dulu senantiasa mencari hadiratnya, damai surgawi, rasakan jamahnya dalam kehidupan saya, kenapa saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Itu roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan masih menghantui kita, sehingga saya kasih dalam iman tergerus, ya. Iman yang semakin hari tidak semakin bertumbuh, bahkan semakin kerdil, semakin pendek, sehingga lupa dengan doa, lupa dengan korban syukur, bahkan lupa dengan persembahan, ya. Sehingga silam Tuhan Kristus. Ini peringatan bagi Mazmur pada waktu itu, juga bagi saudara saat ini yang mendambakan, ya, perlindungan, pertolongan Tuhan melalui kuasa doa. Yang terakhir, kuasa doa itu dikatakan dengan Mazmur tadi bahwa hanya alamat yang tepat, hanya alamat yang pasti, sebab Tuhan adalah penolongku. Mungkin kalau masalahnya kecil, doa pribadi klasik-klasik, ya. Mungkin kalau masalahnya agak besar, njaluk tulung bapak ibu, ya, sing rada isin njaluk tulung bapak ibu. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara dalam pergumulan yang serius, langsung sudah terbuka, ya kan, dalam Tuhan sudah terbuka untuk, ya, didukung di dalam doa. Kemarin waktu saya dengan istri mengadakan apa sih namanya, rally pelayanan, ada keluarga-keluarga yang minta didukung dalam doa. Ada juga yang tidak minta apa-apa, ya. Biasanya yang minta didukung dalam doa apa? Ya enggak, itu aku butuh, ya, pertolongan Tuhan, butuh dukungan doa, butuh, ya, kebenaran firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul, aku hadir, ya enggak.
Dan kuasa doa lebih kuat. Tapi yang tidak minta aku iso doa dhewe ya guys. Rasa njaluk bantuan doa sapa-sapa. Sana kasihlah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat kisah peristiwa yang ada di Eropa. Bagaimana murid-murid para rasul Tuhan Yesus Kristus di dalam aniaya, matinya tidak ada yang wajar. Matinya semua dalam keadaan mengenaskan. Tapi di sela-sela penderitaan aniaya mereka berdoa. Loh, aku ini jarine rasul, jarine nabi, jarine asisnya Tuhan. Tapi kenapa doanya tidak ada yang dijawab? Tapi saudara silam ingat, dari doa-doa para rasul sekitar tahun 70, mereka mengalami aniaya yang besar ketika gereja mula-mula itu berdiri. Hancur semua yang ada di Yerusalem, yang ada di Timur Tengah. Dari kuasa doa mereka, ya enggak, sepertinya tidak membuahkan hasil. Tapi kasihlah Tuhan, setelah sudah dan saat ini lihat Eropa dilanda lawatan Tuhan, sehingga Eropa lah yang pertama kali pada waktu itu bertobat karena doa daripada orang-orang kudus, doa orang-orang yang teraniaya, doa dari orang-orang yang terpilih, doa dari orang-orang yang peduli dengan orang lain. Di Timur Tengah boleh mengalami kehancuran, di Yerusalem boleh mengalami kehancuran, tapi kasihlah Tuhan yang ada di Eropa mengalami kebangunan rohani pada waktu itu, sehingga seluruh dataran Eropa tidak ada yang terlewatkan. Semuanya terima Injil, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah kasihlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkin saat ini saudara tidak merasakan apa-apa, ya. Tapi ada anugerah Tuhan yang tersedia. Tuhan sedang merenda bagi masa depan, bagi doa-doa saudara, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, bagi pergumulan saudara di mana saudara berada. Jadi janganlah, dengan Ibrani sana dikatakan, janganlah kamu menjauhkan dari persekutuan ibadah. Berarti di situ ada doa sahabat. Kapan Petrus, kapan Paulus lepas dari doa, lepas dari penjara, lepas dari aniaya? Tatkala orang-orang kudus, tatkala orang yang dilayaninya, jemaatnya, semuanya dalam kuasa doa, sehingga malaikat datang untuk membebaskan Petrus, untuk membebaskan Paulus dari aniaya yang mereka terima. Jangan remehkan doa, saudara kasih lagi. Doa itu seperti embun di pagi hari, malam sepertinya cuma dingin, tapi pagi hari ternyata ada daun-daun yang meneteskan embun yang sudah menjadi air, sehingga pohon itu tetap segar, pohon itu tetap hidup. Bahkan pohon itu bertumbuh dan berbuah. Karena embun pagi yang tidak begitu kelihatan sanggup menyatu lalu meneteskan air jatuh ke tanah, sehingga menumbuhkan akar itu hidup, pohon itu bertumbuh, pohon itu berbuah. Kalau cita-cita saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, kehidupan saudara, rumah tangga saudara, pergumulan saudara tidak dibawa dalam kuasa doa, saudara tidak akan pernah mengalami kehidupan yang baru seperti embun yang jadi air terus menetes tadi. Kecil sekali, tapi hasilnya besar sekali, saudara. Cuman tetesan-tetesan air dari hasil embun yang menyatu. Doa itu seperti
orang yang membelah batu yang besar, dipukul 1 hari tidak apa-apa, 1 kali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 10 kali baru retak, 15 kali baru pecah. Doa seperti itu, tapi ada hasilnya, tidak ada yang rugi. Saudara kasih lampu, ini Allah kehendaki bagi seluruh domba jemaat Smyrna. Ada kebangunan doa, ada kuasa doa, ada kerinduan dalam doa untuk gereja, untuk bangsa negara, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk pribadi kita sendiri. Mari saya mengajak satu kegerakan doa bagi seluruh jemaat Smyrna, supaya saudara dan saya bisa menghadang malapetaka di masa yang akan datang. Yang kedua, kuasa doa sanggup mengintrospeksi pribadi saudara sendiri, bercermin akan masa lalu ketika saudara belum di dalam Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa, miskin, menderita, tidak punya kasih sayang. Sekarang meluap kasih sayang dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong. Butuh alamat yang tepat yang perlu saudara garis bawahi, perlu saudara cantoli, gandoli dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan saudara diberkati. Tuhan berkati. Mari masuk dalam doa. Haleluya. Bapa surgawi, pagi hari ini kuasa firman-Mu membentangkan untuk kami memiliki kuasa doa, supaya kami, Tuhan, bisa menghadang malapetaka maut di masa yang akan datang, dan supaya kami bercermin akan ketidakmampuan kami di masa lalu, supaya kami tidak melupakan Tuhan dalam segala sesuatunya, dan supaya kami, Tuhan, ada pertolongan yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kuasa doa, tidak sia-sia, seperti embun yang membasahi, seperti kapak batu yang terbelah. Kami ingin, Tuhan, di saat ini, Tuhan, hidup dalam nafas doa, dalam nafas iman, dalam nafas kerohanian yang terus mengalami perubahan, perombakan, dan berbuah. Kami tidak menunggu datangnya penderitaan malapetaka ataupun kerusakan, tapi kami mau, Tuhan, membatasinya. Kami menghadangnya dengan kuasa doa, supaya kami menikmati setiap campur tangan kami, Tuhan. Engkau luputkan dari liang kubur, tapi kami Engkau angkat ke atas dan melihat segala kemurahan dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.